Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Kembali lagi pada Kasih Merah, kajian singkat OSIM edisi Ramadan. Di sini saya akan membawakan tema yang berjudul hempaskan segala persoalan itu di atas sajadah. Nah, sahabat OSIM rahimakumullah, perlu kita tanamkan bahwasannya sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tapi, dari pernyataan ini keluarlah pertanyaan. Kenapa sih sholat itu wajib? Kenapa harus dipaksa? Kenapa juga setiap orang yang meninggalkan sholat ini akan menjadi dosa baginya? Nah, jawabannya karena di dalam sholat tidak ada beban, melainkan adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memaksa kita untuk mendapatkan kasih sayang tersebut. Kemudian, sahabat OSIM sekalian, di dalam sholat ada juga yang namanya ketenangan. Hal yang paling utama diberikan Allah ketika kita sholat itu bukan persoalan dunia. Dunia itu kecil bagi Allah. Maka, hal yang pertama diberikan Allah kepada kita adalah ketenangan. Perlu kita ketahui, sobat OSIM sekalian, Al-Quran juga menyuruh kita ketika kita lagi ada masalah, ambillah wudhu, hadap kiblat, dan laksanakanlah sholat. Mungkin solusi itu belum datang, namun Allah akan mendatangkan ketenangan terlebih dahulu ke dalam hati kita. Sobat OSIM sekalian, pada kondisi seperti ini, biasanya sujud itu terasa lebih nikmat. Bahkan terkadang kita bisa menangis di dalam sujud kita. Dalam cerita Nabi Ya'qub alaihi salam, ia pernah berkata, "Innama ashkur bathi wa huzni ila Allah," yang artinya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku mengadukan segala kesusahanku dan kesedihanku. Nah, sobat OSIM sekalian, begitu dahsyatnya nikmat Allah. Ia berikan kita ketenangan di tengah-tengah masalah kita ketika kita merendahkan diri di hadapannya. Dan insya Allah dalam ketenangan tersebut Allah akan memberikan kita jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, sobat OSIM sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya tenang itu mahal. Orang-orang yang tenang hatinya cenderung perilakunya lebih terarah. Lain halnya dengan orang-orang yang keadaan hatinya tidak tenang. Biasanya kondisi dan tindakannya cenderung tidak stabil, dengan emosi yang tidak stabil pula. Lain halnya dengan orang-orang yang hatinya tenang. Syahwatnya dapat ditekan dan perilakunya dapat lebih terarah. Segala sesuatu, segala perilaku yang berasal dari syahwat disebut dengan fahsya, dan segala perilaku tidak normal yang berasal dari pikiran disebut dengan mungkar. Makanya, sholat dapat menghindarkan kita dari perilaku fahsya wal mungkar. Sahabat OSIM sekalian, setelah kita sholat, perlu diakhiri dengan doa. Kita dapat memohon kepada Allah dengan mengucapkan, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang aku mohonkan kepadamu. Maka dari itu, aku sangat memujimu dengan apa yang telah Engkau kabulkan. Dan aku memohon ampun kepadamu jika ada doa-doa yang belum Engkau kabulkan, bukan karena kurangnya rahmat-Mu, melainkan karena kurangnya kemampuanku untuk mencukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku." Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.